Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai puasa, yang mana sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu hendaklah kita mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa, ya. Tentu yang paling utama kita akan melaksanakan puasa wajib ini, maka seharusnya kita mengetahui apa kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan atau kewajiban-kewajiban yang harus kita hindarkan di dalam puasa tersebut. Sekali ini kita akan membaca kitab At-Takriratus Sadidah. Nah, ini kitab kita akan baca dari awal nanti, ya. Mungkin kita akan lanjutkan nanti setelahnya. Kita mulai membaca dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Kitab Syiyami. Nah, kitab yang menerangkan tentang puasa, ya. Nah, apa itu puasa? Nah, as-saumu lugatan mutlaku al-imsak. Nah, puasa menurut bahasa di sini adalah al-imsak, menahan diri, ya, menahan diri. Baik di sini ada menahan, baik itu menahan dari pembatal-pembatal puasa, baik itu yang zahir ataupun menahan diri dari pembatal-pembatal pahala puasa yang bersifat maknawi, pembatal yang zahir dan juga pembatal-pembatal yang batin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam, inni nazartu lirrahmani sauman falan ukallimul yauma insiyan. Nah, sesungguhnya kata Sayyidatah Maryam, nah, aku akan berpuasa. Nah, di sini puasa dalam artian menahan, tidak akan berbicara. Sesungguhnya aku tidak akan berbicara kepada siapapun saja pada hari ini, gitu kan. Jadi di sini imsak, puasa, dipakai kata-kata apa? Sauma, yang mana sauma di sini berarti menahan. Nah, terus kemudian syar'an, apa itu puasa menurut syariat? Syar'an al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusin. Nah, puasa ada dalam artian syariat, ya, menurut ulama-ulama fikih adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niatan tertentu. Jadi puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka di situ kita menahan dari pembatal-pembatal puasa seperti makan, minum dan lain sebagainya. Nanti akan kita jelaskan pembatal-pembatalnya dengan niat makhsusin, dengan niat yang tertentu. Tentu niatnya harus niat, misalkan kalau puasa Ramadan tentu kita melaksanakan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi hadhis sanata lillahi ta'ala. Nah, atau puasa sunnah pun begitu. Nah, di sini adapun dalil yang menerangkan tentang kewajiban-kewajiban berpuasa. Ini kita membahas tentang kewajiban puasa pada bulan Ramadan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan pada orang-orang atau kaum-kaum sebelum kalian, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini juga sudah diwajibkan kepada kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW, maka diwajibkan lagi akan perintah puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah,
Di sini waktul faridatu furida fi hazis furida fi sanatis saniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Nah, yang mana puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada tahun kedua Hijriah, ya, yaitu bertepatan pada bulan Sya'ban, ya. Jadi bulan puasa ini disyariatkan, dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tahun kedua Hijrah dan bertepatan pada bulan Sya'ban. Wa qad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan. Nah, dan sungguh telah berpuasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanatin. Itu 6 kali Ramadan. Berarti selama masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus, beliau hanya melaksanakan 6 kali berpuasa saja. Ketika diwajibkan pada tahun kedua Hijrah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa itu 6 kali. Kulluha nawaqis, yang semuanya itu kurang. Maksudnya kurang di sini aitisa'ata wa isyirina yauman, yang kurang tegasnya 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali 1 bulan penuh. Maksudnya selama 6 kali melaksanakan puasa itu, Nabi Muhammad SAW 5 kali itu melaksanakan puasa Ramadan itu cuman 29 hari, kecuali 1 beliau melaksanakan puasa itu dengan 30 hari penuh bulan Ramadan, ya. Nah, di sini dijelaskan syahrul Ramadan huwa syahrut tasi min syahrir Arabiyah. Bulan puasa ini adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan Hijriah. Biasa yang kita sebut itu bulan Islam atau bulan atas gitu biasanya kita sebutkan. Wa huwa afdalus syuhur, yang mana puasa ini adalah seabdol-abdolnya, sebagus-bagusnya bulan. Nah, sumya Ramadana kila li'annahu indama wada'al arabu asma'u syuhur waqafa hadhihi syahru syiddatul har. Nah, dinamakan bulan Ramadan ini, ya, ketika pada orang-orang Arab itu menamakan bulan Ramadan, ya, memberi nama bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan itu karena sangat panas, ya. Di bulan Ramadan itu sangat panas hawanya, sehingga pada penamaan pemberian nama bulan-bulan itu, maka orang-orang Arab memberi nama bulan tersebut dengan bulan Ramadan karena panasnya pada waktu itu. Nah, pasamuhu Ramadan min Ramdad, maka dinamakan bulan Ramadan dari Ramdai, yaitu Ramdo ay syiddatil har, yaitu sangat panas. Jadi Ramadan ini bulan yang sangat panas. Nah, wakilah, dan dikatakan juga li'annahu yarmiduz zunuba ay yahrikuha, karena juga bulan Ramadan ini dikatakan juga pembakar daripada dosa-dosa. Kemudian fadilatus shaumi, fadilah keutamaan puasa. Al ayatul awal ahadis katsiratun min zalika, minha qauluhu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslabtum fi ayyamil khaliyah. Nah, begitupun fadilah keutamaan puasa ini banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an, begitupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'an bima aslabtum fi ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan sukaria, dengan bergembira, senang hati, dengan apa-apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari sebelumnya. Terus was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima.
Dan laki-laki dan perempuan yang melaksanakan puasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga akan kehormatannya, dan laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima, telah disiapkan bagi mereka yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga disiapkan bagi mereka itu pahala-pahala yang sangat besar. Wa fi hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qol, ya, dijelaskan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin illa saum illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Nah, semua kebaikan-kebaikan bi asyri amsalha itu 10 kali lipat ganjarannya, ila sab'i mi'atin, bahkan sampai 70 sampai 7.000 ganjaran lipatan, ya. Jadi satu kebaikan itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan menjadi 10, bahkan bisa sampai 7.000 kebaikan pahala yang dibalas satu kebaikan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu untukku, maka aku yang akan memberi pahala ganjaran bagi mereka yang melaksanakan puasa. Tentu pada hadis ini atau ayat Al-Qur'an ini juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimana pentingnya, bagaimana fadilahnya, keutamaan akan puasa yang insya Allah kita akan laksanakan pada bulan Ramadan atau puasa yang lain nanti. Dan juga pada hadis Nabi SAW disebutkan, lis-shaimi farhatani idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kesenangan, ada dua kegembiraan. Yang pertama ketika ia melaksanakan berbuka puasa. Selama berapa jam mereka telah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, kemudian datanglah guru bisyamsi waktu maghrib, mereka senang dengan berpuasanya itu. Yang kedua, idza laqiyallahu fariha bisami, apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia bersenang gembira karena sebab puasanya itu. Ya. Kenapa dikatakan puasanya? Karena Allah Subhanahu wa taala, fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir, maka kita akan bergembira. Karena apa? Karena kita puasa, maka Allah langsung membalas puasa kita, balasan dari puasa kita. Wa fil hadisin kadzalik, sumtus shaimin tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Nah, dikatakan juga oleh Nabi SAW, puasanya orang yang berpuasa itu adalah tasbih, katanya. Dan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Ya, wa du'auhu mustajabah, dan doa-doa orang yang berpuasa itu adalah diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan ketika ia berpuasa maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang melaksanakan puasa ini, ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah yang terdapat, baik itu keutamaan bersifat zahiriyah ataupun keutamaan-keutamaan yang ia dapati bersifat batiniyah, apa yang ia rasakan setelah melaksanakan puasa. Jadi puasa ini, ya, tanpa harus capek-capek melaksanakan tasbih berzikir setiap hari, ya, cukup dengan puasa kita sudah dianggap bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga dikatakan tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, ya. Tapi jangan semata-mata sehari penuh kita melaksanakan tidur, jangan. Otomatis kalau sudah tidurnya itu ibadah, apalagi zikir ibadah yang lain tentu akan lebih baik lagi bila ia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Wa du'ahu mustajab, apapun yang kita minta ketika kita berpuasa, memohon apapun, insya Allah Allah pasti akan ijabah apapun kemauan kita. Dan juga perbuatan-perbuatan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, kebaikan itu dilipat gandakan, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, hatta sampai bisa mencapai 7.000 kebaikan. Yang satu kebaikan itu dibalas menjadi 7.000 bisa. Apalagi ke dalam ketika melaksanakan puasa, tentu akan pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya 7.000 menjadi 14.000. Tentu pahala ini, lipat ganjaran ini tidak bisa kita pikirkan dengan akal atau naluri pikiran kita. Dan ganjaran satu kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Satu ganjaran kebaikan itu lebih baik, lebih bagus, ya. Tidak ada bandingnya dengan dunia dan seisinya. Satu kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu lebih bagus, lebih afdol daripada dunia dan seisinya. Nah, tentu di sini juga dikatakan, ya, hukum-hukum berpuasa. Hukum berpuasa itu nanti ada di sini, ada puasa itu hukum-hukumnya ada 4, ya. Hukum berpuasa itu ada 4, ya. Yang pertama wajib. Kapan kita wajib melaksanakan puasa? Nanti akan dijelaskan puasa-puasa wajib itu. Terus puasa ada hukumnya, kadangkala sunnah, kadangkala makruh, kadangkala haram. Jadi puasa ini ada 4 hukum. Pertama wajib, kedua sunnah, ketiga makruh, keempat haram. Nah, salah satunya yang akan kita bahas yaitu puasa wajib. Nah, puasa wajib ini adalah seperti puasa Ramadan. Nah, tentu puasa Ramadan ini adalah suatu perintah yang kita lakukan dalam setahun itu cuma 30 hari atau enggak 29 hari. Ya, tentu puasa yang wajib itu yang pertama puasa Ramadan. Kemudian puasa qadha, ya. Puasa qadha tentu wajib bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sebab haid, nifas, menyusui, terus sakit atau berpergian, maka tentu mengqadha puasanya itu setelah bulan Ramadan wajib bagi dia. Terus juga disebutkan saumu kafarah, puasa kafarah, nanti kita bahas. Terus saumu fil haji wal umrati badalan anil zabhi fil fidyah, dan puasanya bagi orang yang haji dan umrah sebagai ganti dari memotong menyembelih fil fidyah, mengganti fidyahnya. Jadi orang yang melaksanakan muharrimatul hajj, ya, kemudian tidak mampu untuk menyembelih, maka diwajibkan untuk berpuasa 3 hari di dalam hajinya, kemudian setelahnya itu dilanjut 7 hari, ya. Terus wasaumu fil istisqa iza amaral hakim, dan juga puasa ketika meminta hujan. Ini puasa ketika meminta hujan itu wajib dengan alasan kalau disuruh oleh pemerintah setempat, gitu. Terus wasaumin nazar, dan puasa nazar itu tentu wajib dilaksanakan. Puasa nazar ketika kita sudah bernazar, oh besok misalkan saya wajib mau puasa lah besok di gini. Nah, maka nazarnya itu wajib dia besok melaksanakan puasa. Kalau dia tidak melaksanakan puasa, maka dia berdosa. Nah, kemudian puasa yang sunnah dan yang makruh dan yang haram mungkin kita akan bahas di lain waktu. Mudah-mudahan penjelasan puasa ini, pengertian puasa ini
penjelasan-penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, baik urusan dunia ataupun akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia kita ataupun hajat akhirat kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.